Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman GeoSoftware Community, kembali lagi kita akan melanjutkan materi pada pelatihan di topik Python, dan kali ini kita akan membahas terkait making decision in Python, atau bagaimana kita menghasilkan suatu keputusan dalam tanda kutip pada Python. Oke, saya ingin menunjukkan sedikit ilustrasi sederhana. Jadi ketika kita berhadapan dengan komputer, kita juga dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan sama ketika kita berhadapan dengan teman atau berhadapan dengan manusia. Nah, pertanyaan tersebut misalkan apakah bla bla bla, betulkah bla bla bla, bagaimana bla bla bla, atau apa bla bla bla. Nah, namun ada persamaan dan ada perbedaan ketika kita bertanya kepada komputer dan ketika kita bertanya dengan manusia seperti teman, saudara, dan lain sebagainya. Perbedaannya yang pertama yaitu ketika kita bertanya pada komputer, atau dalam hal ini yang dilengkapi dengan bahasa pemrograman khususnya Python, jawabannya hanya ada dua, true atau false. Sedangkan ketika kita bertanya dengan teman atau dengan manusia, jawabannya bisa dilengkapi dengan alasan-alasan tertentu. Nah, namun dalam hal ini berarti Python itu juga bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah, yaitu dengan memberikan jawaban true apabila pernyataan betul dan false apabila pernyataannya salah. Nah, sekarang apa persamaannya ketika kita bertanya dengan manusia dibandingkan dengan ketika kita bertanya dengan komputer? Persamaannya yaitu kita memerlukan bahasa yang dimengerti oleh kedua belah pihak. Ketika kita bertanya dengan manusia, kita harus menggunakan bahasa yang dimengerti oleh kita dan teman yang diajak berkomunikasi, apakah dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Ya, tentunya dengan struktur kalimat tanya, sehingga kita bisa mengerti atau teman kita bisa mengerti bahwa kita sedang bertanya. Nah, ketika kita bertanya dengan komputer, tentunya harus ada bahasa tertentu yang juga dimengerti oleh kita yang bertanya dan oleh komputer yang akan menjawab. Nah, dalam Python kita akan mengenal yang namanya comparison operator, atau operator untuk membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, ini yang kemudian digunakan ketika kita ingin bertanya dalam tanda kutip kepada komputer atau komputer yang dilengkapi dengan bahasa pemrograman Python. Nah, operator yang pertama yaitu sama dengan, atau dengan simbol double sama dengan. Nah, sama dengan dan sama dengan. Berbeda dengan apabila simbolnya hanya satu sama dengan. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana perbedaannya. Operator yang kedua yaitu tidak sama dengan. Jadi operator yang pertama ketika kita ingin bertanya apakah sesuatu itu sama dengan sesuatu yang lain. Nah, sedangkan operator yang kedua ketika kita ingin bertanya apakah sesuatu itu tidak sama dengan sesuatu yang lain. Nah, kemudian operator yang ketiga yaitu lebih besar dari. Yang keempat lebih besar sama dengan. Di simbolnya lebih besar dari ditambah dengan sama dengan. Kemudian operator yang ketiga yaitu lebih kecil dari. Operator yang terakhir yaitu lebih kecil sama dengan. Disimbolkan dengan simbol lebih kecil dari ditambah dengan sama dengan. Nah, oke, setelah kita mengetahui tentang comparison operator dan tentang konsep sederhana mengenai making decision in Python, kita akan coba mempraktikkan pada Jupyter. Baik, sekarang kita akan coba melakukan latihan sedikit, membuat script sederhana untuk lebih memahami bagaimana making decision in Python. Oke, saya sudah membuka Jupyter dan memberikan judul latihan making decision in Python. Oke, sekarang saya ingin membuat
suatu pernyataan sederhana. Nah, ketika saya membuat pernyataan seperti ini artinya saya memberikan pertanyaan pada Python, apakah 1 sama dengan 1? Nah, kemudian Python harus menjawab. Nah, jawaban dari Python mari kita lihat dengan memberikan perintah print lalu run. Jawabannya adalah true. Itu artinya betul bahwa 1 itu sama dengan 1. Nah, begitulah cara Python untuk menghasilkan suatu keputusan dalam tanda kutip dengan operator tertentu yang kita berikan. Oke, berikutnya saya ingin memberikan contoh yang lain. Apabila saya memiliki variabel dengan nama var, kemudian saya tidak memberikan nilai apa-apa, kemudian saya ingin bertanya pada Python, apakah var sama dengan 1? Maka kita lihat apa yang dihasilkan, error. Kenapa? Karena var tidak memiliki nilai, atau keterangan errornya var is not defined. Nah, kita coba memberikan nilai tertentu pada var sama dengan 2, maka hasilnya adalah false. Betul ya, karena kita mendefinisikan suatu nilai 2 pada variabel var, kemudian kita bertanya pada Python apakah var sama dengan 1. Nah, var kan memiliki nilai 2, artinya tidak betul 2 sama dengan 1. Seperti itu. Oke, sekarang saya ingin memberikan variasi yang lain. Kita memberikan variabel lain dengan nama var2 sama dengan var sama dengan 2. Kemudian saya coba print var 2. Kita lihat bagaimana hasilnya, true. Oke, jadi pertama saya memberikan nilai 2 pada variabel var. Kemudian saya membuat variabel dengan nama var2 yang nilainya adalah suatu jawaban dari pertanyaan apakah var sama dengan 2. Jawaban dari pertanyaan apakah var sama dengan 2 adalah true, karena var dengan nilai 2 sama dengan 2. Nah, artinya ketika kita print var 2, outputnya atau keluarnya adalah true. Nah, ini yang membedakan antara sama dengan yang hanya 1 dengan sama dengan atau double sama dengan. Ketika sama dengan hanya 1, berarti kita memberikan nilai pada variabel. Tetapi ketika sama dengannya 2 atau double sama dengan, artinya kita bertanya apakah komponen ini sama dengan ini. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba operator yang lain. Saya memberikan contoh dengan ilustrasi yang relatif sama dengan yang di atas ini. Var sama dengan 2, kemudian var 2 sama dengan, apakah var tidak sama dengan 2? Kemudian ketika kita print var 2, maka hasilnya adalah false. Nah, inilah yang membedakan antara sama dengan tidak sama dengan. Jadi seperti berkebalikan. Artinya ketika kita bertanya dengan operator ini, artinya kita menanyakan apakah var tidak sama dengan 2? Artinya false, salah, karena harusnya var itu sama dengan 2, karena var memiliki nilai 2. Seperti itu. Oke, kita coba lihat contoh yang lain. Var sama dengan 2. Kita langsung saja print apakah var lebih besar dari 2, maka hasilnya adalah false, karena var dengan nilai 2 tidak sama dengan 2. Nah, sekarang kita coba berikan operator yang lain.
lebih besar sama dengan 2. Hasilnya adalah true karena kita memberikan simbol sama dengan, atau operatornya lebih besar sama dengan, karena nilai var sama dengan 2 artinya sama dengan 2. Jadi harusnya memang jawabannya true. Oke, kita beri operasi yang lain, lebih kecil. Jawabannya adalah false karena tidak lebih kecil dari 2. var tidak lebih kecil dari 2. Apabila kita beri simbol sama dengan, artinya lebih kecil sama dengan true karena memang ada simbol sama dengan, artinya memang komponen atau variabel var ini dengan nilai 2 memang memiliki nilai yang sama dengan 2. Baik, seperti itu kurang lebih terkait dengan bagaimana menggunakan operasi-operasi atau comparison operator untuk menentukan decision atau suatu keputusan dalam tanda kutip pada Python. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.